Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, keempat binatang buas yang menyeramkan dan menakutkan itu berwarna merah, hijau, biru, dan juga ungu. Meskipun tubuh mereka hanya tubuh cahaya dan bukan tubuh fisik yang sebenarnya, tapi sensasi penindasan yang mereka pancarkan sudah cukup untuk membuat orang mati karena lemas. Pada saat itu, keempat binatang buas semuanya memiliki sinar cahaya yang terkait dengan tubuh Wang Qiang seperti rantai. Keempat sinar warna yang berbeda itu semuanya berkumpul di tubuh Wang Qiang. Begitulah empat sinar yang berbeda dan nyala gas itu muncul. Ini seharusnya bukan garis keturunan yang diwarisikan, tanya Chu Feng. Pada saat itu, Chu Feng tampak terkejut. Dia terkejut melihat betapa kuatnya binatang-binatang itu, dan bersyukur bahwa Wang Qiang adalah penguasa dari kekuatan seperti itu. Selain itu, meskipun empat binatang buas memancarkan aura yang sangat gelap dan suram, tapi mereka membuatnya mengingat empat keahlian rahasia besarnya sendiri, yaitu empat simbol tubuh ilahi. Dengan demikian, Chu Feng merasa bahwa kekuatan Wang Qiang sangat mungkin dari tubuh ilahi. Selain itu harus menjadi semacam kekuatan ilahi yang sangat kuat. Memang benar, itu tidak menyerupai garis keturunan bawaan yang biasa. Namun demikian, itu juga tidak menyerupai kekuatan ilahi. Aku belum pernah melihat kekuatan ilahi yang aneh seperti ini, kata Golden Crown True Immortal. Terlepas dari apa itu, tampaknya kekuatan di dalam tubuh suamiku sangat kuat, ucap Zhao Hong. Melihat bahwa Wang Qiang baik-baik saja, Zhao Hong mengungkapkan ekspresi yang sangat gembira. Selain itu, matanya tampak bersinar ketika dia menyapu pandangannya ke empat binatang buas tanpa henti. Kekuatan Wang Qiang baru saja terbangun, dan itu masih tidak stabil. Kita akan tahu apakah ini adalah semacam garis keturunan warisan khusus atau semacam kekuatan ilahi khusus, itu ketika kekuatannya benar-benar sudah terbangun, kata The Golden Crown True Immortal. Senior, menurutmu berapa lama kekuatan Wang Qiang akan benar-benar terbangun? Tanya Chu Feng. Itu sangat sulit untuk dikatakan. Selain itu, aku telah melihat banyak orang dengan kekuatan tersembunyi yang terbangkitkan. Menurut pengalaman yang aku miliki, setelah kekuatan seseorang benar-benar terbangun, orang itu juga akan menerima peningkatan kekuatan. Semakin lama kekuatan untuk benar-benar terbangun, maka semakin kuat kekuatannya. Karena itulah, Wang Qiang tidak perlu butuh waktu lama. Sebelum dia benar-benar terbangkitkan, kalian semua bisa membuatnya tinggal di sini bersamaku, kata Golden Crown True Immortal kepada Chu Feng. Terima kasih senior, Chu Feng dan Zhao Hong buru-buru mengucapkan terima kasih. Mereka berdua tahu betul, bahwa kediaman Golden Crown True Immortal dapat dikatakan sebagai salah satu tempat teraman di alam biasa Hundred Refinements. Kecuali jika itu adalah seorang ahli dari alam atas, praktis tidak ada seorang pun di alam biasa 100 perbaikan yang berani datang ke Gunung Cloud Crown untuk bertindak kejam. Jika Wang Qiang bisa terus tinggal di sini, kekuatan di dalam dirinya pasti akan dapat terbangun dengan aman. Tampaknya saudaraku tidak menderita dengan sia-sia. Paling tidak, itu memungkinkan kekuatan di dalam dirinya untuk bangkit. Ini juga bisa dianggap kekayaan dari dalam bencana, kata Chu Feng sambil tersenyum. Benar sekali. Zhao Hong mengangguk berulang kali, dan dia tersenyum sangat cemerlang. Setelah itu, Chu Feng dan Zhao Hong mengobrol dengan Golden Crown True Immortal tentang banyak hal. Dari percakapan mereka, Golden Crown True Immortal datang untuk mencari tahu tentang Chu Feng dan Zhao Hong, yang telah membunuh Dugu Jiansu dan yang lainnya. Chu Feng, Zhao Hong, aku harus mengatakan bahwa kamu berdua terlalu impulsif. Namun karena itu sudah terjadi, aku tidak akan mengatakan terlalu banyak tentang itu. Hanya saja, kali ini kalian berdua telah menyinggung keempat kekuatan tingkat 1 alam biasa Hundred Refinements. Ketika kalian berdua keluar lagi, kamu harus ekstra hati-hati. Kalau tidak, kamu mungkin akhirnya kehilangan nyawa kamu di sini, dan kehilangan kesempatan untuk melakukan perjalanan ke alam atas, kata The Golden Crown True Immortal. Senior, tolong yakinlah. Ini disebabkan oleh aku, Zhao Hong. Maka aku bisa memikul tanggung jawab ini. Aku pasti tidak akan terus bersembunyi di Mount Cloud Crown, dan aku akan pergi sekarang, ucap Zhao Hong.
Setelah Zhao Hong selesai mengucapkan kata-kata itu, dia mengepalkan tinjunya ke Golden Crown True Immortal dan menambahkan, "Senior, terima kasih atas keramahan kamu, dan terima kasih karena melindungi suami aku. Maka aku, Zhao Hong, akan mengingat kebaikan senior. Aku pasti akan membalas kebaikan kamu di masa depan," ucapnya. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, Zhao Hong segera bangkit dan melanjutkan berjalan menuju pintu keluar Gunung Cloud Crown. Melihat itu, Chu Feng buru-buru mengejar Zhao Hong. Dia hanya bisa menghentikan Zhao Hong di luar Gunung Cloud Crown. "Zhao Hong, senior Golden Crown tidak memiliki niat untuk mengusir kami. Mengapa kamu harus emosional seperti ini?" tanya Chu Feng. "Chu Feng, aku tahu bahwa senior Golden Crown tidak memiliki niat untuk mengusir kami. Aku juga tidak melakukan ini karena kemarahan terhadap senior. Hanya saja pada saat ini, aku benar-benar memiliki masalah penting yang harus aku urus," kata Zhao Hong. "Baiklah, walaupun kamu harus pergi, kita harus pergi bersama. Aku akan menemani kamu," kata Chu Feng. "Tidak," balas Zhao Hong sambil menggelengkan kepalanya. "Chu Feng, kamu harus tetap di sini. Dengan situasi saat ini, alam biasa 100 refinements terlalu berbahaya. Namun dengan bakat kamu, selama kamu memasuki pelatihan tertutup, suatu hari kamu pasti akan menerobos ke ranah immortal sejati. Pada saat itu, dengan semua kemampuan yang kamu miliki, kamu tidak perlu takut dengan 4 tingkat kekuatan 1. Golden Crown True Immortal memiliki hubungan yang cukup baik dengan kamu. Meskipun dia tidak akan membantu kita merawat musuh-musuh kita, tapi dia harus bersedia untuk menyuruhmu tinggal di sini, dan menjalani pelatihan tertutup. Jadi pada saat ini, yang terbaik bagimu untuk tetap di Gunung Cloud Crown," kata Zhao Hong. "Tidak, jika aku akan menyembunyikan diriku seperti ini, aku akan benar-benar menjadi objek cemoohan bagi kekuatan 4 tingkat 1, dan objek cemoohan bagi orang-orang di alam ini," kata Chu Feng. "Mungkinkah kamu berencana untuk terus bertarung melawan mereka? Tapi Chu Feng, musuh kita hanyalah klan surgawi Kong sebelumnya. Dan sekarang, itu semua dari 4 tingkat kekuatan 1. Mereka adalah kekuatan terkuat di alam biasa 100 refinements. Bagaimana kamu membawanya? Selanjutnya, aku pergi karena aku memiliki sesuatu yang penting yang harus aku lakukan. Aku tidak akan bisa membawamu bersamaku, dan juga tidak akan bisa melawan 4 kekuatan tingkat 1 bersamamu," kata Zhao Hong. "Lebih tepatnya, apa yang begitu penting bagimu untuk meninggalkan tempat ini dengan segera? Jelaskan padaku apa itu. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu pergi," kata Chu Feng sambil tersenyum. Pada saat itu, Zhao Hong menjadi diam. Chu Feng bisa melihat keraguan-raguan di matanya. Namun setelah beberapa saat, Zhao Hong membuka mulutnya. "Sebenarnya, aku harus memberitahumu tentang masalah ini. Hanya saja, aku takut kamu akan khawatir. Itulah sebabnya aku ragu untuk memberitahu kamu sepanjang waktu. Karena kamu bersikeras mempelajarinya, aku tidak akan menyimpannya dari kamu," balas Zhao Hong. Ternyata ada alasan mengapa kultivasi Zhao Hong mampu meningkat selama 2 tahun terakhir. Dia telah berhasil menemukan peluang kesempatan lain, dan menemukan sisa-sisa yang lain. Dia belum pernah ke kedalaman sisa-sisa itu sepanjang waktu. Alasan untuk itu adalah, karena ada sejumlah bahaya dalam sisa-sisa itu. Namun karena dia telah membuat musuh dari 4 kekuatan tingkat 1, jika dia tidak meningkatkan kultivasinya dengan cepat, dia hanya akan menjadi beban. Zhao Hong tidak ingin menjadi beban Chu Feng dan Wang Qiang. Karena itulah, dia memutuskan untuk menantang sisa-sisa itu. "Apakah kamu benar-benar tidak membutuhkan aku untuk menemani kamu?" tanya Chu Feng dengan khawatir. Dari nada bicara Zhao Hong, dia bisa mengatakan bahwa meskipun sisa itu mampu membuatnya menjadi lebih kuat, tapi itu juga mampu membunuhnya. "Aku tahu kamu bisa membantuku. Namun, aku ingin menyelesaikan tugas ini sendirian saja. Chu Feng, kamu tahu juga, untuk para praktisi bela diri, kita harus matang melalui kesulitan. Dan untuk beberapa hal, aku harus menghadapinya sendiri. Selain itu, bukankah kamu sendiri juga mengalami banyak hal untuk tumbuh begitu banyak dalam waktu yang singkat?" kata Zhao Hong. "Sangat baik. Karena kamu sudah memutuskan, aku tidak akan lagi menghentikan kamu. Namun demikian, kamu pasti harus kembali dengan selamat. Suamimu masih menunggumu di sini," kata Chu Feng.
Aku pasti akan berhasil. Apakah kamu benar-benar berencana untuk mengambil 4 kekuatan tingkat 1 dengan kekuatan kamu saat ini dan sendirian? Aku benar-benar berharap kamu bisa tinggal di sini untuk menemani suamiku. Dengan bakat kamu, ketika kekuatan suami aku benar-benar terbangun, kamu pasti dapat membuat kemajuan juga. Jika kamu memberi aku cukup waktu, aku juga pasti akan berhasil. Pada saat itu, kita bertiga bisa keluar bersama dan menyatakan perang melawan kekuatan 4 tingkat 1. Bukankah itu akan lebih baik? Tanya Zhao Hong. Dia tidak hanya sangat emosional ketika mengucapkan kata-kata ini, tetapi matanya juga dipenuhi dengan antisipasi. Tampaknya Zhao Hong sudah membuat persiapan untuk menghadapi kekuatan 4 tingkat 1 di masa depan. Yakinlah, aku tidak akan pergi dan bertarung melawan kekuatan 4 tingkat 1 itu sendirian. Namun demikian, aku juga tidak akan tinggal di Gunung Cloud Crane, kata Chu Feng dengan tekadnya. Aku benar-benar tidak tahu apa yang harus dilakukan denganmu. Namun bagaimanapun juga, kamu harus menjaga keselamatan kamu. Aku harap ketika aku kembali, kamu bisa berdiri di depan aku tanpa cedera. Tidak, bukan harapan, sebaliknya kamu pasti harus berdiri di hadapanku tanpa cedera. Chu Feng, karena Wang Qiang adalah suamiku, dia tidak bisa dianggap sebagai temanku. Jadi aku, Zhao Hong, hanya memiliki kamu sebagai temanku. Aku juga hanya mengenali kamu sebagai teman aku. Aku harap kita bertiga bisa melakukan perjalanan bersama-sama, ucap Zhao Hong. Setelah mengucapkan kata-kata itu, sudut mata Zhao Hong benar-benar mulai lembab. Dia menatap Chu Feng dengan tatapan penuh kekhawatiran. Zhao Hong benar-benar tidak lagi wanita iblis berdarah dingin dan kejam seperti dulu. Dia menjadi emosional. Emosinya yang langka ditempatkan pada Wang Qiang dan Chu Feng. Terhadap Wang Qiang, dia merasakan cinta. Terhadap Chu Feng, dia merasakan persahabatan. Pada saat itu, hati Chu Feng juga mulai terasa masam. Sebagai satu-satunya teman Zhao Hong, dia bisa merasakan betapa berat hatinya ini. Baiklah, mari buat janji hari ini. Ketika Wang Qiang terbangun, kami berdua harus berdiri di depannya tanpa cedera. Terlepas dari apakah itu alam atas atau Starfield, maka di masa depan, kita bertiga akan melakukan perjalanan bersama-sama, kata Chu Feng kepada Zhao Hong. Zhao Hong mengangguk dengan tegas. Kemudian, Zhao Hong pun pergi. Adapun Chu Feng, ia kembali untuk mengucapkan selamat tinggal pada Golden Crane True Immortal, dan kemudian juga pergi. Zhao Hong telah pergi ke sisa-sisa itu. Adapun Chu Feng, dia secara alami memiliki tujuan dalam pikirannya juga. Tujuan Chu Feng adalah tempat yang disebut Gua Penghapusan Iblis. Chu Feng melanjutkan ke Gua Penghapusan Iblis untuk mencari seseorang, yaitu seseorang dengan nama Zi Sunyi. Kembali di pegunungan Calamity Mountain, tidak hanya Chu Feng mendapatkan warisan leluhur Kong Heavenly Clan, dia juga bertemu dengan seorang individu. Individu itu adalah Master Kota Hero City, yang reputasinya telah mengguncang seluruh alam biasa 100 refinements 1000 tahun yang lalu, yaitu Ying Mingqiao. Ying Mingqiao diceritakan melawan oleh klan Surgawi Kong dan klan Langit Surgawi Zhou. Dia terpaksa menggunakan teknik tabu untuk melarikan diri. Namun sayangnya, teknik tabu itu menyebabkan dia terperangkap di dalam area terlarang klan Surgawi Kong, yaitu Calamity Mountain Range. Chu Feng telah berjanji pada Ying Mingqiao, bahwa dia akan membantu untuk menyelamatkannya. Adapun orang yang bisa menyelamatkan Ying Mingqiao, itu adalah seseorang dengan nama Zi Sunyi. Jika Chu Feng berhasil menyelamatkan Ying Mingqiao pasti akan membalas dendam terhadap klan Surgawi Kong dan klan Surgawi Zhou. Dengan demikian, prioritas utama bagi Chu Feng adalah untuk menyelamatkan Ying Mingqiao. Saat Chu Feng mengucapkan selamat tinggal pada Golden Crane True Immortal, dia juga bertanya tentang bagaimana melanjutkan ke Gua Penghapusan Iblis. Meskipun Gua Penghapusan Iblis adalah tempat yang berbahaya, tapi Ying Mingqiao telah memberi Chu Feng rute yang harus dia ambil. Dengan demikian, perjalanan Chu Feng menuju Gua Penghapusan Iblis dapat dikatakan pasti sangat aman, dan bebas dari rasa khawatir. Namun demikian, Chu Feng tidak tahu bahwa ketika ia melanjutkan ke Gua Penghapusan Iblis, kepala klan Kong Heavenly Clan, kepala Akademi Pedang Abadi, dan kepala kuil Buddha Surgawi semuanya telah tiba di Zhou Heavenly Clan. Di dalam aula istana utama Zhou Heavenly Clan yang paling indah, kepala klan Zhou Heavenly Clan, serta beberapa tetua tertinggi mereka semua sudah pada hadir.
Meskipun tidak banyak orang yang hadir di aula istana, tapi mereka semua ahli tingkat abadi sejati. Pada saat itu, para ahli True Immortal mengumpulkan sekitar 3 peti mati. Ketiga peti mati itu terbuat dari kristal. Tidak hanya mereka mampu menghentikan pembusukan mayat, tapi orang juga bisa melihat mayat melalui peti mati kristal. Mayat di dalam 3 peti kristal masing-masing adalah Dugu Jiansu, Biksu Daging Anggur, dan Zhou Fukong. Tiba-tiba saja, seorang lelaki tua di antara kerumunan berbicara. "Tuan-tuan, apakah kalian berdua masih tidak bisa membuat resolusi?" tanya seorang pria tua. Orang tua ini sangat tinggi dan kokoh. Dia memiliki 2 bercak panjang rambut putih di pelipisnya, tetapi sisa rambutnya hitam legam. Sepintas, dia sama sekali tidak menyerupai orang tua. Selain itu, auranya sangat kuat dan tangguh. Ini terutama untuk matanya. Mereka sama sekali tidak menyerupai mata manusia, karena mereka bahkan lebih tajam, dan bahkan lebih ganas daripada mata binatang buas. Dia adalah kepala klan Heavenly Zhou Clan, Zhou Yuyuan. Kata-katanya diucapkan kepada 2 orang. Mereka adalah 2 pria tua, dan salah satunya dipenuhi dengan aura keabadian. Di punggungnya terdapat 3 pedang. Dia tampak sangat misterius, dan memancarkan aura abadi yang hidup. Dia adalah kepala Akademi Pedang Abadi, Tuan Pedang Daois. Adapun lelaki tua lainnya, dia adalah seorang biksu yang tampak ramah dengan tubuh yang sangat mungil. Dia adalah kepala kuil surgawi Buddha, Biksu Yuan Gui. Mereka berdua sudah di sini untuk sementara waktu sekarang, dan mereka juga mengetahui tentang apa yang terjadi. Kong Heavenly Clan dan Zhou Heavenly Clan secara alami ingin mereka semua bergandengan tangan, itu untuk membasmi Chu Feng bersama-sama. Hanya saja, mereka berdua ragu-ragu. Chu Feng telah membunuh murid paling prospektif kami. Dia sudah jelas tidak menempatkan kita di matanya. Jika kita membiarkan masalah ini berjalan seperti ini, bukankah kita menjadi objek cemoohan bagi orang-orang di alam ini? Aku benar-benar tidak mengerti, mengapa kalian berdua masih ragu-ragu, tanya ketua klan Zhou Heavenly Clan yang menjadi tidak sabar. Jingyi selalu menjadi anak yang nakal dan liar. Dia memang telah melakukan banyak hal berlebihan. Aku telah menghukumnya dengan keras untuk mendisiplinkannya, namun berkali-kali dia menolak untuk bertobat. Awalnya, aku telah merencanakan untuk menguncinya di kuil surgawi Buddha kita, sehingga dia tidak akan keluar untuk menimbulkan masalah. Aku tidak pernah berharap hal ini terjadi sebelum aku bisa melakukannya. Namun dengan sifat anak ini, sangat sulit bagi aku untuk mengatakan bahwa Chu Feng salah di sini. Jadi, sebelum kita menyelidiki dengan seksama apa yang terjadi, aku tidak akan ceroboh menyerang Chu Feng. Kepala biara kuil Buddha dengan lembut membelai peti mati Mong Waimeat saat dia berbicara. Adapun Jingyi yang dia bicarakan, itu adalah nama lain Biksu Daging Anggur. Apa yang perlu diselidiki? Ada begitu banyak orang yang hadir saat itu. Mereka semua dapat memverifikasi bahwa Chu Feng adalah orang yang salah, kata kepala klan Zhou Heavenly Clan. Kuil surgawi Buddha kita akan membahas masalah ini sendiri, sampai jumpa, ucap kepala kuil Buddha. Saat kepala biara kuil Buddha berbicara, dia melonjak ke langit. Peti kristal dengan Waimeat Mong juga pergi bersamanya. Pendapat aku sama dengan Grandmaster Yuan Gui. Tuan-tuan, tolong jangan terlalu memikirkannya. Bukannya aku tidak percaya pada kalian semua. Hanya saja untuk beberapa hal, aku ingin memverifikasi mereka terlebih dahulu. Karena bagaimanapun, masalah ini sangat memprihatinkan. Selain itu, aku berterima kasih kepada kamu semua karena membawa kembali tubuh Jiansu. Sampai jumpa, ucap kepala Akademi Pedang Abadi. Setelah itu, kepala Immortal Sword School juga pergi bersama mayat Dugu Jiansu. Pada saat itu, hanya orang-orang dari klan Surgawi Kong dan klan Surgawi Zhou yang tersisa di aula istana. Keduanya masih ragu-ragu seperti ini. Siapa yang tahu berapa lama mereka akan menyelidiki masalah ini? Ketua klan Zhou Heavenly Clan mengeluh dengan marah. Kamu tidak mungkin benar-benar berpikir bahwa mereka berencana untuk menyelidikinya kan? Tanya kepala klan Kong. Pada saat itu, kepala klan Surgawi Kong yang telah diam sepanjang waktu, dia tiba-tiba berbicara. Maksudmu, mereka tidak berencana untuk menjadi musuh Chu Feng? Kata ketua klan Zhou Heavenly Clan. Itu sudah jelas. Mereka tidak akan bertindak. Ketua klan Kong Heavenly Clan berkata. Lalu bagaimana denganmu? Apa yang kamu rencanakan untuk dilakukan? Kepala klan Zhou Heavenly Clan bertanya.
Dari tatapannya, itu dapat dilihat bahwa dia sangat takut bahwa ketua klan Kong Heavenly Clan juga akan memutuskan untuk tidak menghadapi Chu Feng. Ini semua karena Chu Feng, bahwa klan surgawi Kong kita telah jatuh ke keadaan kita saat ini. Sudah tidak ada jalan keluar lagi bagi aku. Bahkan jika aku tidak menyerangnya, dia tidak akan membiarkan aku pergi. Jadi, seharusnya aku bertanya padamu, apakah kamu bersedia bergandengan tangan denganku untuk menghilangkan Chu Feng itu? Kepala klan Kong Heavenly Clan bertanya. Apakah ada kebutuhan bagimu untuk menanyakan itu padaku? Aku pasti tidak akan membiarkan segalanya berlalu. Tidak hanya Chu Fengsha, bahkan Zhao Hong dan Wang Qiang juga harus hilangkan. Bukan hanya mereka, tetapi semua orang yang terkait dengan mereka akan dihilangkan. Kalau tidak, aku tidak akan bisa menahan amarah aku, dan juga kebencian aku. Ketua klan Zhou Heavenly Clan berbicara ketika dia menggertakkan giginya dengan marah. Niat membunuh yang intens dan menakutkan juga hadir di matanya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.